Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika dengan saya Hastiono SPD. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan lingkaran. Baiklah, sebelum kita memasuki materi atau kita membahas tentang materi persamaan lingkaran, silahkan dukung channel YouTube kami di channel Gernas dengan cara mensubscribe channel YouTube ini supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran matematika selanjutnya. Dan silahkan tonton dan lihat video pembelajaran ini dengan selesai dan jangan di skip supaya pembahasan dan materi yang disampaikan bisa dipahami dengan benar. Baik, untuk bab persamaan lingkaran, di sini yang pertama ada definisi lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari lingkaran, sedangkan titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran. Adapun untuk gambar lingkaran, di sini ada 3 gambar. Yang pertama di sini berarti untuk jari-jari lingkarannya, yaitu dari pusat lingkaran, ini namanya kalau di titik, kalau di Cartesiusnya berarti titik O 0,0. Di sini berarti ini di sini titik pusat lingkaran. Kemudian dari pusat lingkaran menuju ke keliling lingkaran, ini namanya jari-jari. Ini pokoknya ketika pusat lingkaran kemudian ditarik garis lurus ke keliling lingkaran, ini namanya jari-jari. Kemudian dari keliling lingkaran melewati pusat lingkaran dan kemudian dilanjutkan sampai dengan keliling lingkaran lagi, ini namanya 2 jari-jari atau bisa dikatakan dengan istilah diameter. Kemudian yang kedua di sini nanti ini untuk titik yang menempel di lingkarannya. Ini untuk gambar yang kedua. Ini untuk gambar yang kedua. Berarti pusat lingkarannya ada di sini. Ini namanya pusat lingkaran. Kemudian jari-jarinya dari sini. Pokoknya dari pusat lingkaran ke ini lurus. Ini namanya jari-jari. Kemudian gambar yang ketiga, pusat lingkarannya ada di sini. Kemudian jari-jarinya dari sini ke sini. Ini namanya jari-jari. Kemudian yang ini namanya garis singgung, yaitu garis yang menempel pada lingkaran. Kemudian tegak lurus dengan pusat lingkaran. Ini silahkan dipahami, pokoknya yang berada di tengah-tengah dari lingkaran namanya pusat lingkaran. Kemudian jari-jari lingkaran itu dari pusat lingkaran menuju ke keliling lingkaran. Kita lanjutkan ke persamaan lingkaran. Untuk persamaan lingkaran di sini ada beberapa rumus. Untuk rumus yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dengan jari-jari R dirumuskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X atau sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan lingkaran yang kedua yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik P, X, Y, rumus lingkarannya masih sama X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
R kuadrat, di mana R-nya ini jari-jari. Kemudian untuk lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, berarti ini pusat lingkarannya. Dengan jari-jari R dirumuskan X dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan lingkaran yang ketiga, keempat di sini ya, persamaan keempat berarti 1, 2, 3, 4. Lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan melalui titik P, X, Y dirumuskan sama dengan persamaan yang ketiga. X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan lingkaran berikutnya atau yang kelima, bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan pusat lingkaran, maka pusat lingkarannya adalah P setengah atau negatif setengah A, negatif setengah B. Diulang di sini untuk pusat lingkarannya P negatif setengah A, negatif setengah B. Dan jari-jari lingkarannya dirumuskan dengan R sama dengan akar dari 1/4 dikali dengan A dikuadratkan ditambah dengan B dikuadratkan kemudian dikurangi dengan C. Ini untuk jari-jari, ini nanti untuk pusat lingkaran. Untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, jika terdapat sebuah garis dan sebuah lingkaran, terdapat 3 kemungkinan kedudukan terhadap lingkaran tersebut, yaitu sebagai berikut. Apabila garis memotong lingkaran di 2 titik, maka diskriminan lebih dari 0. Kemudian garis menyinggung lingkaran di 1 titik, maka diskriminannya sama dengan 0. Dan garis di luar lingkaran atau titik memotong lingkaran, garis di luar lingkaran atau tidak memotong lingkaran, maka diskriminan kurang dari 0. Kemudian untuk persamaan garis singgung pada lingkaran, persamaan garis singgung pada lingkaran yang melalui titik X1 atau X1, Y1, apabila persamaan lingkarannya seperti ini, persamaannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini untuk persamaan garis singgung yang pertama. Yang kedua, untuk persamaan lingkarannya X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka untuk persamaan garis singgungnya X1 dikurangi A dikali X dikurangi A ditambah Y1 dikurangi B dikali dengan Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya yaitu X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikali X1 ditambah X ditambah setengah B dikali Y1 ditambah Y ditambah C sama dengan 0. Untuk persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien M, persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX atau gradien dikali X plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Kemudian kalau persamaan lingkarannya X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka
persamaan garis singgungnya, yaitu Y dikurangi B sama dengan gradien dikali X dikurangi A plus minus R atau jari-jari akar dari gradien dikuadratkan ditambah dengan 1. Untuk contoh soal dan pembahasannya, yang pertama di sini ada soal tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 yang berjari-jari 2. Sini. Jadi pusatnya 0, pusatnya O 0,0, jari-jarinya atau R-nya sama dengan 2. Maka nanti di sini untuk rumusnya yang pertama berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini rumusnya. Ini rumus. Maka nanti kita masukkan, berarti di sini karena yang kita masukkan hanya nilai jari-jarinya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini nanti jari-jarinya yaitu 2. Maka 2 kuadrat. 2 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2. 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi untuk persamaan lingkarannya yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari 2 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari-jari 2 akar dari 3 adalah berarti R-nya sama dengan 2 akar dari 3. Jawab di sini berarti X kuadrat rumusnya sama dengan yang tadi. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka nanti tinggal masukkan nilai R-nya. Nilai R-nya 2 akar dari 3. Sama dengan 2 akar dari 3 dikali dengan 2 akar dari 3. Maka nanti yang kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya yaitu 4. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya yaitu akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Maka nanti di sini 4 dikali 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka nanti persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari-jari 2 akar 3 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 yang melalui titik min 3,4. Maka nanti di sini untuk penyelesaiannya, sini berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti nanti di sini untuk nilai X-nya sama dengan min 3, ini nanti untuk nilai Y-nya. Kita masukkan berarti X-nya negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. 4 kuadrat 16. Ini R kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25 sama dengan R kuadrat. Kita balik. R kuadrat sama dengan 25. Maka nanti di sini untuk R-nya sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Berarti jari-jarinya 5. Maka nanti tinggal kalau sudah ketemu jari-jarinya 5, tinggal kita masukkan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berarti sama dengan kalau jari-jarinya sudah ketemu, tinggal kita masukkan sama dengan penyelesaian nomor 1 dan 2. Tinggal dimasukkan, berarti R-nya berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti nanti sama dengan
25. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,-3 dan berjari-jari 4. Berarti nanti di sini nilai A, yang B-nya berarti -3, B, kemudian ini nanti untuk jari-jarinya. Jawab. Untuk rumusnya di sini X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Masukkan berarti nilai A-nya 1. Nilai B-nya -3. X dikurangi A berarti X dikurangi 1. Ini. Kemudian dikuadratkan ditambah Y tetap B berarti -3. B-nya -3. Y dikurangi -3. R kuadrat berarti R-nya tadi dari sini berarti R-nya 4. 4 kuadrat. Min dikali min hasilnya plus sini. Maka nanti tinggal masukkan 4 kuadrat 16. Ini nanti untuk penyelesaian di sini ada ketika ada A ditambah B dikuadratkan. Rumusnya sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2A dikali B ditambah dengan B kuadrat. Ini nanti seperti ini. Maka nanti kalau misalkan ada X dikurangi 1 dikuadratkan, maka nanti A kuadrat berarti di sini A-nya X, maka di sini X kuadrat tambah dengan 2 dikali A. Berarti kalau kita lihat di sini A-nya tadi X, B-nya -1 berarti dikali dengan -1 ditambah dengan B. B-nya berarti kalau kita lihat di sini berarti B-nya -1. -1 dikuadratkan. Berarti sama dengan X kuadrat tambah dengan 2 dikali X, 2X dikali -2 berarti -2. -2X. Berarti ininya kita hilangkan, berarti hilang. Ini enggak ada, berarti X kuadrat dikurangi 2X. Ini berarti -1 dikali atau dikuadratkan hasilnya +1. Berarti tinggal dimasukkan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ini berarti nanti. Ini nanti untuk hasil ini didapatkan dari sini. Nanti dari sini. Ini berarti nanti ke sini. Nah, kemudian di sini Y ditambah 3 dikuadratkan juga sama. Berarti Y kuadrat A kuadrat ditambah 2 dikali Y. 2 dikali Y 2Y ditambah atau dikali 3. Berarti 2Y dikali 3 hasilnya 6Y. Kemudian B kuadrat 3 dikuadratkan berarti hasilnya 9. Ini nanti. Ini berarti untuk yang ini, yang sebelahnya sama dengan 16. Berarti kita masukkan, kita kelompokkan dari variabel atau pangkat tertinggi. Yang pangkat 2 dulu, X kuadrat ditambah Y kuadratnya pindah ke sini, -2X dari sini, -2X, kemudian 6Y dari sini, kemudian baru konstanta yang terakhir atau angka 1, 9, 16-nya pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Berarti 1 ditambah 9, 10. 10 dikurangi 16 hasilnya -6. Ini nanti untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,-3 dan berjari-jari 4.
Ini untuk sampai ke persamaan umum lingkaran. Tapi kalau misalkan di soalnya ada pilihan gandanya dan pilihan gandanya mengacu sampai dengan poin ini, sampai dengan X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 16, maka nanti penyelesaian soalnya cukup sampai dengan di sini saja. Tapi kalau misalkan pilihan gandanya bentuknya sampai ke persamaan umum, berarti cara pengerjaannya tadi sudah diterangkan. Seperti ini sampai dengan ketemu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 6Y dikurangi 6 sama dengan 0. Ini untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1, -2 dan berjari-jari 3. Berarti nanti di sini ini untuk nilai A, nilai A-nya 1, nilai B-nya -2. Jari-jarinya berarti sini jari-jarinya 3. Berarti nanti untuk jawabannya sama dengan nomor 4. Rumusnya seperti ini, kemudian tinggal dimasukkan nilai A-nya 1, nilai B-nya -2, nilai R-nya 3, maka nanti min dikali min hasilnya plus, 3 dikuadratkan hasilnya 9 ke sini. Tinggal nanti cara X dikurangi 1 dikuadratkan, ini dari sini ketemu X. Oh iya, tadi disampaikan kalau misalkan pilihan gandanya sampai sini berarti sudah selesai sampai sini. Tapi kalau saat tidak ada berarti dilanjutkan penyelesaian jawabannya. X dikurangi 1 dikuadratkan berarti nanti jawabannya ini. X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah X ditambah 2 dikuadratkan hasilnya ini. Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 9. Maka nanti yang pangkat tertinggi ditaruh di sebelah yang depan dan variabel X juga ditaruh depan, kemudian baru Y. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y, 1 dari sini kemudian 4 dari sini dan 9-nya pindah jadi -9. 1 ditambah 4 5, 5 dikurangi 9 hasilnya -4. Berarti nanti untuk jawabannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y min 4 sama dengan 0. Ini jawaban nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Persamaan lingkaran dengan pusat min 1,2 dan berjari-jari 3 akar dari 2 adalah jawab. Untuk rumusnya di sini berarti nanti ini untuk nilai A-nya. Ini nanti berarti nilai B. Kemudian ini berarti nanti nilai R. Kita masukkan rumusnya X dikurangi A dikuadratkan, Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X dikurangi negatif, berarti dikurangi negatif. Min dikali min maka nanti jadi plus. Ini kemudian Y dikurangi B dikuadratkan, berarti Y B-nya berarti tadi di sini 2, berarti nanti di sini tuliskan 2. Kalau ini berarti kalau dituliskan X dikurangi negatif 1 tuh nanti, maka nanti min dikali minnya hasilnya nanti jadi plus seperti itu. Kemudian Y dikurangi 2 dikuadratkan, kemudian 3 akar 2, berarti 3 akar 2 dikuadratkan. Maka nanti di soal sebelumnya ada cara pengerjaan akar dikuadratkan. Maka nanti ketemu 9, kemudian ininya berarti akar 4, 2, berarti 9 dikali 2 hasilnya 18. Sampai sini nanti. Kalau mau dilanjutkan berarti pengerjaannya sama dengan soal sebelumnya. Tinggal X ditambah 1 dikuadratkan hasilnya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kemudian Y dikurangi 2. Y kuadrat dikurangi 4. Y ditambah 4. 18-nya tetap. X kuadrat 2X tambah Y kuadrat
dikurangi 4Y ditambah 1 ditambah 4 dikurangi 18 dari sini sama dengan 0. X kuadrat eksponen tertinggi atau pangkat tertinggi ditaruh di depan X kuadrat, Y kuadrat tambah 2X dikurangi 4Y min 13 sama dengan 0. Lanjut ke nomor 7. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P negatif 5,6 dan melalui titik A 3, negatif 9. Berarti ini nanti untuk nilai A-nya negatif 5, nilai B-nya berarti 6. Ini berarti nanti untuk X-nya itu 3 dan Y-nya nanti negatif 9. Jawab. Maka nanti di sini untuk X dikurangi rumusnya ini. X dikurangi A dikuadratkan tambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat 3. Dari sini berarti karena X-nya 3. 3 dikurangi min 5. Min 5 dari A ini. Kemudian Y-nya berarti diambil dari sini. Berarti negatif 9. Negatif 9. B diambil dari sini. 6. Berarti 6 dikuadratkan. R-nya belum diketahui. Maka nanti 3 ditambah atau min dikali min hasilnya plus. Min kemudian baru 3 ditambah 5 hasilnya 8. 8. Kemudian min 9 dikurangi 6 atau min 9 min 6 hasilnya min 15. 8 kuadrat hasilnya 64. Kemudian min 15 dikuadratkan hasilnya positif 225. Maka nanti dijumlahkan hasilnya 289 sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 289 dan R sama dengan akar dari 289. Maka nanti hasilnya 17, jari-jarinya berarti 17. Tinggal dimasukkan ke persamaan dari yang pertama seperti ini. Berarti X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dengan catatan X-nya tidak usah diganti dengan angka yang diganti kalau jari-jarinya sudah ketemu. Hanya A dan B-nya saja pusat lingkaran. X min berarti X dikurangi min 5 dikuadratkan tambah Y dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan ini tadi boleh kalau kita tuliskan R-nya tadi 17 dikuadratkan. 17 dikuadratkan hasilnya 289. Berarti nanti di sini X ditambah 5 dikuadratkan tambah Y dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 289. Ini boleh sampai sini. Kalau misalkan masih ada waktu dan tidak kalau di esai berarti dilanjutkan caranya seperti cara ini nanti. Caranya berarti seperti ini. Caranya berarti disamakan. Cara sama seperti ini. Kalau misalkan ingin dilanjutkan sampai dengan kebersamaan bentuk umum, berarti tinggal sesuaikan cara pengerjaannya seperti ini. Ini untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 8Y dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti nanti di sini nilai A-nya di sini. Kemudian ini nanti berarti 6 nilai A-nya, B-nya berarti sini. B-nya berarti negatif 8 dan C-nya berarti nanti negatif 24. Jawab. Berarti nanti untuk rumusnya seperti ini persamaan umum. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini berarti nanti ke sini. Sesuaikan. B-nya berarti ke sini negatif 8.
C-nya berarti nanti ke negatif 24. Pusat lingkaran. Pertama kita cari pusat lingkaran terlebih dahulu. Rumusnya P negatif setengah A. Ini negatif setengah A, kemudian negatif setengah B. Masukkan negatif setengah A-nya tadi dari sini. Boleh kita masukkan ke sini. 6. Kemudian B-nya dari sini kita masukkan sini. Berarti negatif setengah dikali 6 hasilnya negatif 3 sini. Negatif 3. Kemudian yang ini negatif setengah dikali negatif 8 hasilnya itu positif 4. Berarti nanti pusat lingkarannya P negatif 3,4. Kemudian untuk mencari jari-jari lingkaran R sama dengan setengah dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Maka nanti A-nya 6 kuadrat, kemudian negatif 8 kuadrat, dikurangi negatif 24. Ini nanti berarti min dikali min, hasilnya nanti positif. Ini nanti ini sama ini digabung, nanti hasilnya positif 24. 6 kuadrat 36, negatif 8 dikuadratkan sama dengan 64. 36 ditambah 64 hasilnya 100. 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 ditambah 24 hasilnya 49. Berarti akar dari 49 hasilnya 7. Berarti nanti untuk soal nomor 8 yaitu pusat lingkarannya adalah negatif 3,4 dan jari-jarinya adalah 7. Ini untuk soal yang ke-8. Lanjut ke soal yang ke-9. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti nanti ini untuk A-nya. Yang ini nanti negatif 4, A-nya berarti B-nya negatif 6. Dan C-nya hasilnya 4. Masukkan sama dengan soal nomor 8. Yaitu rumusnya sama seperti ini, negatif 4 negatif 6 X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka pusat lingkarannya sama dengan P setengah dikali A. Tadi A-nya dari sini negatif 4. Negatif 4 setengah dikali negatif 4, nanti hasilnya itu sini 2. Kemudian di sini nanti untuk B-nya negatif 6. Negatif 6 dikali negatif setengah, nanti hasilnya yaitu 3. Berarti pusat lingkarannya yaitu P 2,3. Berarti nilai A-nya 2, nilai B-nya 3. Kecil ya ini nanti. Kemudian jari-jari lingkaran R. Berarti kalau kita tuliskan ini nanti nilai A, nanti nilai B kecil. R sama dengan setengah dikali seperempat dikali A dikuadratkan ditambah B kuadrat dikurangi C seperempat. Ini berarti nilai A besarnya berarti negatif 4. Kemudian nilai B besarnya yaitu negatif 6. Nilai C-nya 4. Kita masukkan berarti min 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian min 6 dikuadratkan hasilnya 36. Dan ininya dikurangi 4. 16 ditambah 36 hasilnya 52. 52 dibagi 4 hasilnya 13. 13 dikurangi dengan 4 hasilnya akar dari 9. Akar dari 9 hasilnya sama dengan 3. Berarti nanti untuk pusat lingkarannya ditemukan pusat lingkarannya ini P 2,3 dan jari-jarinya yaitu 3. Kita ke nomor 10. Tentukan pusat
dan jari-jari lingkaran dari persamaan X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Berarti nanti di sini berarti nilai A, berarti ini nanti nilai B, dan ini nanti nilai R kuadrat. Jawab. Berarti ini rumusnya X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 10. Ini dari soal. Di soal. Kemudian baru kita masukkan, berarti tadi nilai A-nya dari sini. A sama dengan A-nya berarti ke sini. Ini berarti nilai A-nya berarti 2. Nih nilai A-nya 2. Dan B-nya karena di sini negatif, kemudian ininya hasilnya positif, berarti min dikali min, berarti B-nya sama dengan min 5, dan R kuadratnya sama dengan 100. R kuadrat sama dengan 100, R sama dengan akar dari 100, R-nya atau jari-jarinya sama dengan 10. Berarti nanti di sini pusat lingkarannya 2,-5 dan jari-jarinya hasilnya 10. Ini untuk nomor soal nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 3, min 2 adalah. Jadi nanti di sini X1, Y1. X1 ini ya Y1. Jawab. Pertama, langkah pertama yaitu periksa dulu apakah titik tersebut melalui lingkaran atau tidak. Berarti titik ini. Kemudian substitusikan titik 3, -2 ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini dari soal ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13, yaitu 3 kuadrat dari sini 3 kuadrat min 2 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, min 2 kuadrat hasilnya 4. Berarti 9 ditambah 4 hasilnya 13. Karena hasilnya sama dengan 13, berarti titik tersebut melalui lingkaran dan tahapannya dilanjutkan mencari persamaan garis singgung, yaitu rumusnya ini. X kuadrat atau X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Berarti X1-nya tadi 3 dari sini. 3X ditambah min 2Y sama dengan 13, berarti 3X dikurangi 2Y sama dengan 13. Atau kalau kita tuliskan 3X dikurangi 2Y, 13-nya pindah ruas, min 13 sama dengan 0. Jadi boleh kita tuliskan bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Atau kita tuliskan bentuk seperti ini. Nggak apa-apa. Dua-duanya betul ya. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Persamaan garis singgung lingkaran. X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 45 yang melalui titik 6, -1 adalah. Jawab. Pertama sama seperti soal nomor 11. Periksa dulu apakah titik tersebut melalui lingkaran atau tidak. Titik ini. Kemudian substitusikan titik 6, -1 ke persamaan lingkaran. X dikurangi 3 dikuadratkan tambah Y dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 45, yaitu 6 dikurangi 3, berarti 6-nya dari sini. 6 dikurangi 3 ke sini. 6 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah min 1, kemudian min 5, berarti min 1 min 5. 6 dikurangi 3 hasilnya 3, ini ke sini. Kemudian min 1 min 5 berarti ke sini. Min 1 min 5 berarti min 6.
3 kuadrat hasilnya itu 9, min 6 dikuadratkan hasilnya 36, 9 ditambah 36 hasilnya 45. 45 berarti sama dengan ini. Karena hasilnya sama dengan 45 berarti titik tersebut melalui lingkaran dan tahapannya dilanjutkan mencari persamaan garis singgung. Rumusnya ini garis singgungnya X1 dikurangi A, X dikurangi A ditambah Y1 dikurangi B, Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Berarti nanti di sini X1-nya 6, 6 dikurangi 3. X-nya itu tetap X dikurangi 3. Y1-nya min 1 dari titik ini. Min 1 dikurangi B-nya min 5. Y dikurangi 5 sama dengan 45. 45 dari soal ini. Dari sini. Berarti nanti 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Ini tetap. Kemudian min 1 dikurangi min 5 hasilnya min 6. Ini tetap baru nanti tinggal kalikan. 3 dikali X hasilnya 3X ke sini. Kemudian 3 dikali min 3 hasilnya min 9. Min 6 dikali Y hasilnya min 6Y. Min 6 dikali min 5 hasilnya positif 30. Sama dengan tetap 45. 3X dikurangi Y. Kemudian baru 45 dikurangi. Berarti pindah ruas. Kalau min berarti jadi positif. Positif 9. Positif 30 pindah ruas jadi min 30. 3X dikurangi 6Y. 45 ditambah 9 dikurangi 30. Hasilnya itu 24. Ini nanti hasilnya. Berarti boleh jawabannya sampai sini. 3X dikurangi 6Y sama dengan 24. Ini persamaan garis singgungnya. Boleh seperti ini. Boleh juga dirubah bentuk seperti ini. 3X dikurangi 6Y min 24. 24-nya pindah ruas. Tadinya positif pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 0. Boleh bentuknya seperti ini. Jadi boleh yang pertama, boleh yang ini. Tergantung dari pilihan jawabannya. Lanjut ke nomor 13. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 10X dikurangi 8Y dikurangi 9 sama dengan 0 yang melalui titik negatif 2,3 adalah. Jawab. Untuk pertama, periksa terlebih dahulu apakah titik tersebut melalui lingkaran atau tidak. Titik ini. Kemudian substitusikan titik min 2,3 ke persamaan lingkaran ini. Persamaan ini. Berarti nanti X-nya tinggal ganti. Nanti yang ini. Min 2 dikuadratkan. Kemudian 3 dikuadratkan. Ini berarti min 10X. Kemudian min 8Y dikurangi C. Berarti min 2 dikuadratkan hasilnya itu 4. Ini. Kemudian 3 dikuadratkan hasilnya 9. Min 10 dikali min 2 hasilnya positif 20. Min 8 dikali 3 hasilnya min 24. Dan min 9 tetap dijumlahkan. Semuanya ini 4 ditambah 9. 13 ditambah 20, 33 dikurangi 24 hasilnya 9, 9 dikurangi 9 hasilnya 0. Karena ini nanti nilainya sama dengan 0 yang ini. Karena hasilnya sama dengan 0 berarti titik tersebut melalui lingkaran dan tahapannya dilanjutkan mencari persamaan garis singgung, yaitu rumusnya ini X1X tambah Y1Y tambah setengah A, X1 ditambah X tambah setengah B, Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya. Berarti nanti min 2 dikali X ditambah 3 dikali Y. Berarti dari titik awal dari soal min 2,3. Berarti X-nya min 2, X1-nya min 2, kemudian Y1-nya 3. Setengah berarti min 5 atau setengah dikali A.
berarti A-nya kalau kita lihat berarti di sini. Nanti di sini nilai A. Nilai A-nya berarti negatif 10. Ini kita tuliskan negatif 10 dikali dengan setengah, hasilnya min 5. Kemudian di sini X1-nya, X1 dari titik ini berarti min 2. Kemudian tambah X setengah B. Berarti B-nya ke sini. B-nya berarti negatif 8. Ini negatif 8 dikali dengan setengah atau negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Kemudian 3 berarti dari titik min 2,3 berarti 3 tambah Y, C-nya berarti C itu diambil dari sini, enggak apa-apa, berarti C min 9 sama dengan 0. Baru nanti di sini min 2X tambah 3Y setengah dikali min 10 hasilnya min 5. Kemudian min 2 ini tetap, kemudian setengah dikali dengan min 8 hasilnya min 4, ini tetap. Kemudian baru dari sini ke sini dikalikan min 5 dikali min 2 hasilnya positif 10. Min 5 dikali dengan X hasilnya min 5X. Min 4 dikali 3 hasilnya min 12. Ini. Kemudian min 4 dikali Y hasilnya min 4Y. Ini min 9 tetap sama dengan 0. Baru nanti di yang ada variabel X-nya dikedepankan min 2X, kemudian min 5X ke sini, kemudian positif 3Y, kemudian min 4Y, kemudian di sini 10, kemudian negatif 12, dari sini konstanta di belakang, kemudian min 9. Berarti min 2X min 5X ini. Hasilnya min 7X, kemudian 3Y dikurangi 4Y hasilnya min Y, dan 10 dikurangi 12, min 2 dikurangi 9 hasilnya min 11 sama dengan 0. Ini nanti dari sini, yang ini, yang bawah kita kalikan dengan negatif 1. Supaya positif X-nya. Berarti min 7X dikali min 1 hasilnya 7X. Min Y dikali min 1 hasilnya positif Y. Min 11 dikali min 1 hasilnya positif 11 sama dengan 0. Boleh juga jawabannya sampai sini nggak apa-apa. Bentuk seperti ini boleh. Atau kalau kita tuliskan lagi, boleh dituliskan 7X ditambah Y sama dengan min 11. Boleh seperti ini. Ini untuk soal yang ke-13. Terima kasih sudah berkunjung dan melihat video pembelajarannya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan keilmuan bagi yang melihat dan menonton. Dan sebelum diakhiri, silahkan bagi yang belum mensubscribe channel YouTube kami, yaitu channel Gernas, silahkan disubscribe supaya kami lebih termotivasi dalam membuat video pembelajaran selanjutnya, yaitu khususnya di video pembelajaran matematika. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.